Ya, ya. Jadi derivatif itu adalah di sini nggak ada keterangannya ya. Jadi di sini adalah instrumen, ya. Instrumen itu dia gunanya itu dia adalah untuk menyelesaikan transaksi yang akan dilindungi oleh sebuah instrumen tadi. Ngomongnya gimana ya? Ya. Jadi ada sebuah instrumen, ya ada sebuah instrumen di mana instrumen ini ya itu gunanya adalah untuk membuat transaksinya itu menjadi sebuah transaksi yang pasti. Ya, jadi misalnya sederhananya begini, misalnya kan eh, saya punya perusahaan di mana perusahaan saya itu rutin butuh tepung misalnya, butuhnya tontonan gitu kan, ya butuhnya tontonan, bukan tuntunan ya, bukan maksudnya tontonan itu jumlahnya banyak ton gitu loh, jumlahnya banyak ton. Nah, di situ kan harga tepung kan fluktuatif, wah naik turun. Nah, suatu saat saya itu pengen ini biar harganya fix lah gitu kan. Nah, bagaimana kalau saya membuat kontrak ya dengan sebuah perusahaan tepung di luar negeri gitu kan. Oke, saya beli nanti tepungnya harganya langsung fix 1 tonnya $1.000 gitu misalnya seperti itu. Oke, nah jadi sebuah transaksi derivatif itu dia itu akan membuat nilai penyelesaiannya itu menjadi pasti. Ya intinya seperti itu. Oke, tidak ada definisinya, tidak ada definisi yang diajarkan di sini. Nah, jadi dia sebuah instrumen keuangan di mana dia itu merupakan turunan dari sebuah transaksi aslinya. Jadi misalnya transaksi aslinya tadi yang saya sebutkan kan jual beli itu ya, jual beli tepung, paham ya? Nah, tetapi saya bisa membantu untuk menyelesaikan transaksi tadi dengan sebuah transaksi turunannya. Yaitu misalnya saya membeli sebuah instrumen di mana kalau saya membeli tepung itu pakai instrumen tadi harganya bisa tepat, bisa tetap. Oke. Nah, ada resiko yang naik turun yang bisa kita tutupi dengan derivatif tadi. Itu contohnya tadi saya sudah nyebutin harga yang naik turun ya. Nah, bisa jadi yang naik turun itu adalah tukar kalau misalnya derivatifnya itu terkait apa namanya? Mata uang asing atau tingkat bunga. Ya, jadi misalnya saya punya utang saya itu bunganya fluktuatif. Waduh, kok bunganya fluktuatif ya? Saya pengennya yang flat aja, ya udah saya akan menandatangani sebuah transaksi derivatif yang bisa membuat bunga saya itu menjadi flat. Itu ada tersebut. Oke. Ya, jadi derivatif adalah instrumen keuangan yang memiliki karakteristik tertentu. Cuma seperti itu. Tapi kalau digomongin definisinya, itu sebenarnya tidak ada ya. Jadi kalau kalian bayangin derivatif itu, dia itu adalah sebuah instrumen turunan, di mana instrumen ini tuh dia bisa menyelesaikan sebuah transaksi yang eh, diturunkan dari instrumen itu tadi. Ya contohnya itu tadi ya. Ya misalnya saya gitu kan. Nah, biar tepungnya harganya fix, saya menandatangani sebuah transaksi derivatif sehingga harga tepungnya tadi bisa menjadi tetap. Terus saya untung nggak kalau harganya tetap seperti itu? Ya bisa untung, bisa rugi. Seandainya harga pasar tepungnya ternyata turun kan, mau nggak mau saya harus membeli dengan harga yang sesuai dengan kontrak saya tadi. Bisa dipahami? Jadi dia sebuah kontrak, ya kontrak yang merupakan sebuah instrumen keuangan, di mana dia itu memiliki karakteristik sebagai berikut. Oke, dia itu ada nilai variabel yang mendasari. Jadi dia itu ada sebuah nilai di mana dia itu nilainya tadi pengen dilindungi. Tadi yang seperti yang saya sebutkan, contoh nilai yang dilindungi tadi kan misalnya ada harga tepung ya, misalnya harga tepung atau nilai tukar, ya kan atau nilai tukar mata uang asing atau tadi yang sudah saya sebutkan lagi misalnya adalah suku bunga misalnya seperti itu. Jadi ada hal yang derivatifnya tadi itu ditransaksikan. Oke. Nah, terus kemudian karena derivatif itu merupakan turunan, maka untuk melakukan investasi pada derivatif itu biasanya harganya relatif murah. Ya. Misalnya seperti ini, saya membeli option saham misalnya, membeli option saham harganya 5 nih. Oke. Di sini ketika saya membeli option saham yang harganya cuma 5 itu, nanti di situ dengan option tadi, saya sampai tanggal sekian yang diterapkan, saya itu bisa membeli saham perusahaan yang harganya 50 ya, membeli saham sebuah perusahaan dengan harga berapa? 50 misalnya. Terlepas dari harga pasarnya berapa, intinya saya nanti bisa membeli saham perusahaan ini tadi dengan harga berapa? 50. Nah,
dari sini ada gambaran bahwa derivatif itu nilainya relatif murah. Jadi buat para investor atau para spekulan yang dia tuh pengen melakukan trading, nah derivatif itu bisa menjadikan opsi yang harganya murah karena dia yaitu tadi harganya memang lebih murah karena dia bukan komoditas utama, dia itu turunan dari sebuah komoditas trading. Nah, jadi harganya lebih murah. Yang suka main trading ya, nah itu kan ada saham, ada bahkan tepung-tepungan itu kan. Nah, tetapi kalau mau nilai transaksinya itu tidak besar-besar amat, nah kalian bisa membeli derivatif. Nah, instrumennya apa? Nanti itu kita pelajari. Nah, terus kemudian derivatif itu intinya kita itu membeli sebuah sebuah nilai yang tepat, nilainya itu yang tepat pada pasar di mana nilai dari pasar barang itu tadi itu dia naik turun. Nah, kapan bisa naik bisa turunnya itu adalah di masa mendatang. Ya, jadi kan misalnya itu tadi yang sudah saya sebutkan. Saya di masa depan itu saya pengen beli tepung nih, nilainya 10 ton. Tapi saya nggak mau nih, nilainya kan nanti bisa naik banget. Ya bisa sih turun banget. Tapi saya maunya fix deh gitu kan. Saya mau beli sekarang untuk pengiriman nanti. Jadi saya membeli sebuah instrumen derivatif kan berarti saya harus tanda tangan kontraknya sekarang. Nah, tanda tangan kontrak itu menyatakan oh nanti seton harganya berapa? Harganya harganya $1.000 misalnya seperti itu. Nah, harganya sudah ditetapkan. Paham ya? Kapan penyelesaian di masa mendatang. Jadi intinya di derivatif itu intinya kita itu pengen ya untuk membeli sesuatu dengan harga yang tetap ya di tengah harga pasar komoditas atau sesuatu nilai yang mau kita beli di mana harga pasarnya itu naik turun. Oke. Nah, makanya gara-gara derivatif itu tadi dia itu harganya fix ya. Nah, maka dia itu bisa digunakan untuk meminimalisir resiko naik turunnya sebuah komoditas. Jadi misalnya seperti tadi yang saya jelaskan ya, saya rutin butuh tepung nih gitu kan. Nah, seandainya saya benar-benar bergantung dengan pasar, kan ada kemungkinan bahwa harga tepung itu nanti akan sangat naik. Sehingga cost-nya menjadi sangat tinggi. Tetapi dengan instrumen derivatif yang saya pakai, misalnya saya membeli forward kontrak gitu misalnya ya. Nah, maka nanti harga tepungnya itu menjadi tetap. Jadi saya itu ketika menghitung harga produksi, oh nanti berarti ada orang memesan dia harganya beraninya segini gitu kan. Nah, dengan harga yang tetap tadi kita jadi lebih bisa mengukur dari perusahaan tadi kira-kira pesanan tadi bisa diambil atau enggak. Kan berbeda apabila harga tepungnya naik turun kan. Kita jadi tidak bisa membuat estimasi yang handal atas nilai dari pesanan tadi. Ya, jadi dia bisa digunakan untuk meminimalisir risiko. Nah, terus kemudian kegiatan meminimalisir risiko tadi disebut hedging. Ya. Jadi derivatif dan hedge itu adalah sebuah transaksi yang berbeda. Derivatif itu adalah nama instrumen teman-teman ya. Dia nama instrumen. Ya, sedangkan hedging itu adalah nama kegiatan. Kegiatan yang kita lakukan untuk melindungi sebuah nilai, itu namanya hedging. Ya berarti beli derivatif, ya kalau kita membeli sebuah derivatif, berarti nanti peluangnya ada dua. Jadi kita memiliki derivatif itu ya hanya sekedar membeli derivatif. Bisa jadi kita tuh membeli derivatif ada opsi yang kedua, kita melakukan membeli derivatif tadi dalam transaksi hedging. Bisa dipahami nggak? Jadi misalnya saya membeli option misalnya, ya sudah saya pengen bertransaksi dari nyari untung dari fluktuasinya harga option misalnya. Kalau seperti itu ada nilai yang dilindungi nggak? Nggak ada kan? Saya memang ingin nyari nilai naik turunnya dari harga option tadi. Maka itu akan dilakukan akuntansi yang kita lakukan ya itu nanti adalah transaksi untuk derivatif saja, paham ya? Tetapi seandainya transaksi yang tepung tadi, ya kan? Saya pengen harga tepung saya tuh fix misalnya untuk membeli tepung. Nah, maka untuk itu saya membeli option biar harga tepung saya itu bisa saya estimasi dengan handal. Nah, kalau begitu kan ada nilai di masa depan di mana kita itu pengen hal di masa depan itu nilainya jadi pasti di perusahaan kita. Nah, karena ada nilai yang pengen dilindungi, ya transaksi derivatif yang membeli tepung itu tadi, membeli optionnya tepung itu masuknya kategori nanti transaksi hedging, bukan derivatif biasa. Ya.
Jadi itu uniknya derivatif. Ketika kita memiliki derivatif, maka akuntansinya bisa ada dua jenis. Ada akuntansi untuk derivatif biasa, ada juga akuntansi untuk hedging. Ya, derivatif biasa itu apabila kita itu membeli sebuah derivatif atau bertransaksi derivatif itu niatnya tidak untuk melindungi sebuah nilai, ya. Tetapi ketika kita membeli derivatif dengan tujuan untuk melindungi sebuah nilai, maka transaksinya disebut transaksi apa? Hedging. Bisa dipahami nggak? Oke, apa instrumen derivatif? Ada yang namanya option, ada forward contract, ada future contract, ada swap. Ada 4 jenis transaksi, ini yang akan kita pelajari. Tapi untuk swap kayaknya nggak dulu, minggu depan baru kita belajar mengenai swap. Karena swap itu nggak ada derivatif murninya, dia pasti hedging ketika ada transaksi swap. Oke. Forward contract. Nah, jadi forward contract itu kontrak yang menjanjikan penyerahan sebuah komoditas pada tanggal yang ada di masa depan, ya dengan harga yang disepakati. Jadi kayak kontrak saya itu tadi, ya untuk membeli tepung. Oh, saya membeli tepung bulan depan, harganya fix ya 1.000 gitu kan. Tanda tangan sebuah kontrak. Nah, kontrak ini tadi disebut apa? Forward contract. Oke, bisa dipahami? Oh, saya bulan depan membeli tepung gitu kan. Itu namanya forward contract. Ada lagi yang namanya future. Future itu sama. Ya, oh saya membeli sebuah future nih. Ya. Dengan future ini berarti saya nanti di bulan depan harus membeli tepung ya seharga 1 tonnya adalah 10 harganya berapa? 1.000. Ya, harganya 1.000. Bedanya apa? Future sama forward contract. Kan transaksinya kurang lebih sama kan? Nah, bedanya adalah kalau forward contract itu transaksinya itu spesifik teman-teman. Jadi kita tuh membuat kontraknya itu dengan satu perusahaan tertentu. Jadi saya tanda tangan dengan PT ABC itu misalnya. Saya tanda tangan forward ya, maka nanti akan ada kewajiban PT ABC untuk menjual tepung kepada saya seharga 1.000 itu tadi. Jadi pahami? Nah, tetapi kalau future ya. Kalau future itu adanya di market. Jadi sudah di market itu sudah ada bandolan gitu kan, ada kok bandolan. Istilahnya apa? Bundling. Sudah ada bundling gitu kan. Ini nih ada tanda tangan future, gitu kan. Ada kontrak, ada surat berharga yang namanya future. Ya, di mana di future ini tadi setiap selembar kita bisa membeli 1 ton tepung seharga 1.000 misalnya. Paham bedanya enggak? Jadi kalau forward contract itu memang tanda tangan kita itu spesifik dengan sebuah perusahaan. Kalau future, ini kita belinya di trading. Oke. Nah, forward contract dan future itu ada 2 jenis ya. Ada yang beli, ada yang jual. Jadi kalau saya tanda tangan dengan PT ABC, saya akan membeli tepung. Berarti itu saya yang beli, yang buy. Ya kan? Nah, berikutnya si PT ABC dia kan yang janji akan menjual tepung, itu namanya dia put. Sama juga di sini, istilahnya sama. Ketika ada forward contract, transaksi yang bisa kita lakukan itu nanti ada 2 jenis. Maaf, kalau membeli transaksi future ya, membeli instrumen future, kalian nanti bisa membeli 2 jenis instrumen. Instrumen yang buy atau yang put. Kalian yang membeli komoditasnya atau kalian yang menjual komoditasnya. Jadi kalau kalian membeli yang buy, ya, maka nanti ketika kalian sudah tanggal jatuh tempo kontrak future-nya nanti atau forward kontrak, maka di tanggal ini kalian harus membayar jumlah uang tertentu untuk memperoleh komoditasnya. Ya, sebaliknya kalau kalian yang put, ya, berarti nanti kalian pada tanggal yang yang ada di deadline ini nanti, kalian harus menyerahkan aset senilai itu. Dan kalian akan menerima uang sejumlah yang ada di kontraknya. Aduh, rumit ya. Ada 2 jenis, ada yang buy, ada yang put. Sama. Nah, begitu juga dengan option, sama. Ya, jadi dia kontrak untuk memberikan hak untuk membeli atau menjual sesuatu aset dalam jangka waktu tertentu. Kurang lebih ya sama, option. Cuman bedanya kalau option, ya, kalau kita membeli put option, berarti nanti kita harus jual komoditas tertentu.
Paham ya? Kalau kita membeli apa namanya yang buy option, option yang buy, ya berarti kita harus membeli tertentu. Cuma bedanya kalau ini untuk forward dan future, dia tuh harus di exercise. Kalau option seperti namanya dia itu option, nah dia itu bisa tidak diselesaikan. Bedanya di situ. Transaksinya kurang lebih sama. Ya, cuma bedanya kalau option dia bisa diselesaikan bisa enggak. Jadi misalnya kita beli buy option itu tadi ya, beli buy option, kita beli harganya 5 nih, 5. Nah, dengan option ini kita bisa membeli tepung tadi ya, misalnya membeli tepung seharga 1.000. Ya, membeli tepung harganya 1.000. Paham ya? Itu yang apa yang buy ya, yang kita transaksinya yang buy, yang beli. Nah, jadi ketika harga tepung itu nanti ternyata naik, ya kan? Sebaiknya optionnya nanti di exercise atau enggak? Misalnya harga tepung 1.100 nih. Saya mendingan membeli tepung pakai option atau enggak? Option. Nah, pakai option karena saya hanya bayar 1.000. Paham ya? Nah, tetapi ketika harga tepung cuma 900, ya, mendingan optionnya saya biarkan hangus. Paham nggak? Halo? Bisa dipahami? Nah, beda seperti forward contract dan future, ini harus diselesaikan. Sekali sudah membeli ini, ya tanggung jawab menyerahkan ini. Atau tanggung jawab membelinya. Oke? Bisa dipahami bedanya option, future, dan forward? Kalau forward tadi apa? Dia tanda tangannya spesifik antara dua belah pihak. Kalau future apa tadi? Kita membeli di market. Jadi sudah ada bandingan itu kan. Ini ada forward nih, ada future contract. Kalau di future ini nanti kita harus menjual ini, harganya sekian, harus membelinya harganya sekian. Bisa dipahami? Nah, kalau option kurang lebih sama seperti future, belinya di pasar, tetapi kalau option dia bisa kita exercise, bisa enggak. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Yang untuk option kontrak, nah misal nih A beli yang option buy, nah belinya itu di kontraknya 1.000. Nah terus waktu di pasaran kan 900 Pak. Nah itu kan pihak yang beli put kan bisa milih untuk menyerahkan atau tidak. Nah, itu gimana ya Pak? Karena ketika kita ada option, ya berarti itu ya di transaksi option itu kita ada yang sebagai pembeli, buyer, ada yang buyer, ada yang seller, ya ada yang seller. Nah, yang jual option ini tadi dia yang harus bertanggung jawab. Paham ya? Saya misalnya menjual put option. Ya, saya menjual put option. Berarti orang yang membeli put option tadi, paham ya? Dia harus ya yang buy put istilahnya begitu ya. Ada buy ada buy put gitu. Yang buy put berarti dia nanti orangnya harus jual barang ke saya. Paham ya? Saya sebagai seller harus menyelesaikan. Oh ya Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Ada dua pihak, nanti ada yang jadi buyer, ada yang jadi seller. Jadi ini kombinasinya ada 4 nanti transaksinya di option tadi. Saya sebagai yang menjual buy, saya yang menjual put, atau saya membeli buy, atau saya membeli put. Tambah pusing, ya Allah ini barangnya belum ketahuan. Ini kalau ada yang pernah main trading, insya Allah lebih familiar dengan istilah ini ya. Nah, makanya ilmunya dipraktekin, trading lumayan modal-modal 1 juta gitu kan buat pengetahuan gitu. Atau bisa rugi Pak, ya iyalah gitu kan. Atau kemarin tradingnya ternyata kan instrumennya sekarang nambah ya, ada kripto juga kan, ada kripto yang bisa di trading juga sekarang. Kripto ini menurut saya nilainya lebih tidak terlindungi. Serius, asetnya nggak ada. Beda kalau kita membeli ini kan ada underlying asetnya tuh ada beneran. Kalau kripto tuh nggak ada.
Nisbi semuanya. Oh, nisbi apaan ya? Semu. Semu apaan Pak? Itu DP semu bukan. Semu. Oke. Ya, jadi ada dua jenis transaksi yang menggunakan derivatif ya. Ada transaksi derivatif biasa, ada juga transaksi derivatif yang kita gunakan untuk melindungi sebuah risiko atau disebut apa? Hedging, atau bahasanya hedging itu lindung nilai. Ya, di minggu ini kita hanya belajar yang derivatif biasa. Jadi misalnya kita sebagai trader gitu ya. Oh, saya mau trader yang mau membeli derivatif gitu misalnya. Oke, jadi kita niatannya tidak untuk melindungi sebuah nilai tertentu. Ini saya jelaskan besok aja jenis lindung nilai. Ada fair value hedge sama ada cash flow hedge. Oke. Oh, tadi sudah belum ya? Satu lagi namanya instrumen yang dipakai di derivatif namanya swap. Jadi swap itu adalah transaksi pertukaran. Ya. Jadi misalnya saya punya perusahaan di mana saya itu punya bond, transaksinya itu bunganya fluktuatif, ya kan? Saya mau bunganya tetap deh gitu kan. Nah, maka nanti saya akan mencari musuh transaksi, paham ya? Sebuah perusahaan lain di mana dia itu punya bondnya itu bunganya tetap, tetapi dia maunya bunganya fluktuatif, paham ya? Di satu sisi ada sebuah perusahaan A, dia bunganya bondnya itu fluktuatif, tetapi dia pengen bondnya itu bunganya menjadi flat. Nah, sebaliknya ada sebuah perusahaan B, ya, itu dia punya bond, bunganya itu flat, dia pengen fluktuatif lah. Maka kedua orang ini biar maunya tadi terpenuhi, tukeran yuk, saya mau yang flat, kamu mau yang mau yang fluktuatif seperti itu tadi ya. Nah, maka nanti transaksinya ini disebut sebagai transaksi swap. Bisa dipahami? Jadi ini nggak ditradingkan kalau swap, sama seperti forward contract. Ya, jadi yang ada di trading itu ada future dan option. Karena transaksi ini itu adalah perikatan dua belah pihak, sama seperti ini. Dua belah pihak dia mengikatkan untuk membuat kontrak. Oke. Nah, ini kita belajar option dulu. Oke. Jadi option itu adalah kontrak untuk memberikan hak, ya. Di mana hak tadi itu bukan kewajiban kepada orang yang membeli option itu tadi untuk membeli atau ya untuk menjual sesuatu. Hak untuk membeli disebut membeli. Nggak ada hak membeli ya. Hak membeli itu disebut sebagai call option. Saya tadi bilangnya buy ya, salah ya. Buy itu yang call. Nah, ada lagi yang namanya put option. Salah sebut lagi. Oke. Jadi misalnya ini ada dua belah pihak, ada pihak A, ada pihak B, ya, ada pihak B misalnya. Misalnya A itu yang penjual ya, si A itu misalnya dia penjual, pihak B itu yang membeli, dia yang membeli. Ya. Nah, dia tuh yang menjual, ya nanti opsi dalam menjual itu dia nanti ada dua opsi. Ya, ada dua opsi. Ya, yang pertama ada dia bisa menjual option yang put, ya. Jadi istilahnya sell put. Dia juga bisa sell buy. Paham ya? Lalu bisa dipahami, teman-teman? Call biar konsisten ya, sell put sama sell call. Oke. Sementara yang membeli, yang buy, dia itu nanti bisa membeli put, bisa membeli call. Paham nggak? Bedanya apa kalau begitu? Kalau saya gampangnya itu kita lihat dari sudut pandangnya buyer saja misalnya ya. Saya sebagai orang yang membeli, ketika saya membeli put option, berarti nanti saya itu harus menaruh sebuah komoditas. Saya harus menjual komoditas di tanggal itu. Maka kebalikannya yang sell put, ya, dia harus apa? Dia harus membeli.
bisa dipahami? Nah, sementara kalau saya sell call, saya buy call, ya, saya kan berarti punya call ini tadi kan, call option. Maka nanti saya harus membeli. Sebaliknya yang sell, yang jual, dia berarti harus menjual. Oke? Jadi paham ya? Jadi ada yang sell put, ada yang sell call, ada buy put, ada buy call. Rumit banget ini. Nah, ini sekuritas ini kan sebuah sekuritas kan sebenarnya option ini kan. Ini ada harga jualnya. Jadi keuntungan saya sebagai penjual apa? Minimal saya untungnya tuh harga sekuritasnya ini tadi. Misalnya saya jual seharga selembarnya 5 gitu kan. Misalnya orangnya ternyata di sini nggak exercise, berarti kan saya ya dapat duit ini secara free kan. Jadi pahami nggak? Halo? Nah, kalau pembelinya berarti keuntungannya apa? Nah, keuntungannya seandainya nanti ada selisih harga, ya nanti dia akan dia akan selisih harganya ternyata menguntungkan dia, ya dia untungnya di situ. Nah, berarti dia relatif dirugikan dong? Enggak, karena pihak pembeli inilah yang punya option. Dia yang punya option. Di sini pihak yang jual, ketika dia mau exercise, mau nggak mau dia harus menyelesaikan transaksinya. Jadi paham ya? Tetapi pihak pembeli, dia itu punya opsi untuk mengexercise optionnya atau tidak. Jadi ruginya bagi si pemilik option ini, bagi yang membeli option, ruginya itu paling besar hanya sejumlah nilai sekuritas ini. Paling gede ya saya ruginya cuma 5. Paham ya? Sementara si seller, dia ruginya bisa lebih besar dari 5. Seandainya harga komoditas yang dia janjikan ternyata mahal banget, ya kan? Sementara dia cuma bisa exercise harganya 1.000 misalnya. Ternyata harga komoditasnya 1.500 misalnya. Ya mau nggak mau kan dia harus menyerahkan selisih keuntungannya itu tadi kan 500. Aduh susah bayanginnya ya. Nanti deh kalau sudah jurnal insya Allah lebih mudah dipahami. Ya, tapi ada yang sell, ada yang buy ya, harus dipahami ya. Nah, ada 2 jenis kontrak opsi, ya. Ada 2 jenis kontrak opsi. Tadi sudah saya jelaskan ya bahwa nilai kontrak ini dia ketika dia menjual nanti dia akan dapat uang dari hasil penjualan opsi ya. Sementara yang pembeli berarti dia harus membayar. Oke. Yang kedua opsi dari option, ya kan 2 jenis transaksi option itu ada yang disebut American option atau European option. American option itu opsinya dia bisa dieksersis kapan saja maksimal sampai tanggal jatuh tempo. Sementara yang gaya European itu dia harus dieksersis pada tanggal jatuh tempo. Ya, nggak bisa sebelumnya. Kalau yang American dia bisa sebelumnya. Oke. Nah, dan dalam menyelesaikan option nanti di sini tidak disebutkan ya. Ada yang disebut dalam menyelesaikan option nanti ada 2 pilihan. Ada yang namanya net settlement. Kok hilang? Ada yang namanya net settlement. Ada yang namanya gross settlement. Penyelesaian net sama penyelesaian gross. Kalau net settlement ya kita nanti hanya akan membayar selisih harganya saja. Ya. Misalnya saya menjual option ya, saya menjual option ya. Option yang saya jual itu adalah option call. Ya, call. Saya yang jual, yang sell. Ya, saya yang menjual call. Maka nanti orang yang punya call ya, dia itu harus berarti melihat istilahnya call ini ya, itu melihatnya dari mana? Dari bayarnya. Ini pihak yang membeli. Ya, ini yang pihak yang membeli. Kalau dia membeli call, berarti nanti pada tanggal jatuh tempo tadi, ya, ini call ya. Pas tanggal jatuh tempo dia harus membeli option ini tadi. Jadi ketika dia mengexercise option ini tadi, paham ya, dia harus membeli barangnya. Jadi misalnya begini,
si option ini tadi itu harga exercise-nya 1.000. Yang misal harga exercise-nya 1.000. Nah, bagi dia yang membeli, dia kan yang menentukan nih, apakah dia mau di-exercise atau tidak. Nah, seandainya harga komoditasnya itu ternyata pada tanggal jatuh tempo misalnya, ini yang gaya European misalnya ya, pas tanggal jatuh tempo harga komoditasnya menjadi 1.100 misalnya. Ya, 1.100. Maka sebaiknya dia exercise atau enggak? Exercise. Exercise, Pak. Tapi apa? Hak untuk membeli. Beli. Manggil. Jadi komoditas datanglah gitu, kurang lebih begitu. Saya kan punya optionnya, berarti saya bisa membeli komoditas harga yang tertera tadi. Saya bisa membeli seharga berapa? 1.000. Sementara harga komoditasnya berapa di pasar? 1.100. Maka bagi saya akan lebih bagus kalau saya membeli. Paham ya? Jadi opsinya nanti pasti beli ini. Sebaliknya kalau saya punya yang put, saya membeli sebuah put option. Oh, saya membeli put option nih. Saya membeli put option sama nih ilustrasinya. Harga exercise-nya 1.000. Ya, tetapi harga pasarnya 1.100. 1.100. Nah, berarti kalau put nanti saya punya opsi untuk menjual asetnya, menjual komoditasnya. Nah, saya mendingan menjual dengan harga 1.000 atau menjual dengan harga 1.100 logiknya. 100. Nah, jadi sebaiknya diexercise atau enggak? Tidak. Paham ya? Kalau yang ini tadi sebaiknya diexercise, yang ini tidak. Nah, dalam menyelesaikan transaksi exercise atau enggak itu ada yang namanya net settlement atau gross settlement. Kalau net settlement, misalnya kita sebagai pihak yang membeli ini tadi ya, oh saya yang buy ini. Berarti saya kan bisa dapat keuntungan berapa? 100. Ya. Saya dapat keuntungan 100. Ya, nanti orangnya yang menjual tinggal kita tagih. Bang, mana 100? Paham ya? Itu namanya net settlement. Kalau gross settlement berarti, bang, mana barangnya? Mana tepung seton? Saya beli seharga berapa tadi? 1.000. Itu namanya gross settlement. Jadi paham enggak? Jadi yang net settlement itu kayak apa? Kayak judi. Ya emang iya. Emang iya. Dia cuma nyari keuntungan dari harga naik atau turun tadi itu aja. Oke? Bisa dipahami? Ini saya dulu nggak ada yang ngajarin dulu, pas zaman saya kuliah nggak ada materi ini. Oke, contohnya begini. Contoh transaksi. Jadi sebenarnya variasi kan ada yang sell call, ada yang buy call, ada yang sell put, ada yang buy put. Cuman nanti contohnya di sini cuma satu, biar waktunya nutut. Oke, misalnya ada PT Gulmis, ya kan? Dia itu perusahaan jual beli gula, ya kan? Nah, si Gulmis ini dia membeli kontra opsi untuk membeli, ya. Ada opsi untuk membeli berarti apa? Call? Membeli. Buy. Ya, call option ya. Opsi untuk membeli, call option. Kalau opsi untuk menjual apa namanya? Put option. Put. Oke, nah ini ilustrasinya sebagai pembeli saja, bukan sebagai penjual. Oke, jadi nanti opsinya nggak banyak-banyak amat. Nah, jadi dia itu butuh gula, ya kan? Dia membeli kontra opsi, nilainya sejuta. Jadi nilai derivatifnya harganya berapa tadi? 1.000.000. Oke. Nah, di transaksi ini dia berhak di put option ini tadi, put apa tadi? Call option ini tadi, dia berhak membeli satu kontraknya ya. Di satu kontraknya itu dia berhak untuk membeli 2 ton gula. Harganya berapa? 9.500. Oke.
Halo, halo. Ya, total harga optionnya berapa? 1 juta. Jadi dia membeli option. Oh, dia harus keluar duit 1 juta untuk membeli optionnya. Hak untuk membeli berapa? 2.000 ton gula. 2 ton gula seharga 9.500. Maka kalau kita rata-ratakan, ini kan option untuk membeli berapa ribu kilo? 2.000 kilo ya. Maka harga per 1 kilonya, harga optionnya jadi berapa? Ini dibagi 2.000. Per kilonya jadi berapa? Harga optionnya 500. Oke. Seandainya dia exercise, maka dia harus membayar 9.500 untuk memperoleh 1 kilo gula. Paham ya? Jadi nanti dia total cost-nya yang dikeluarkan untuk beli 1 kilo gula akan menjadi berapa? 10.000. Oke. Jadi harganya jadi nambah orang beli option itu, punya beli option. Jadi dia di sini akan membeli sebuah kepastian harga satunya, tetapi untuk membeli kepastian harga itu ada biayanya. Biayanya berapa? Per kilonya berapa? 500. Ini harga optionnya ya, 500 ya. Maka nanti kita akan ada kemungkinan seperti ini ya. Jadi total nilai kontraknya per kilonya, ini per kilo ya. Ini per kilo, nanti kita akan selalu membayar berapa ketika exercise? 10.000. Jadi paham ya? Karena yang 500 kan sudah dibayar. Ya, yang 500 sudah dibayar, yang 9.500 masih bayar nanti. Jadi seandainya harga pasar gula pada saat tanggal exercise-nya, ya pada saat tanggal kadaluarsanya itu ternyata 11.000, maka sebaiknya kita membeli atau enggak opsinya tadi? Exercise atau enggak sebaiknya? Ambil opsi. Ambil. Diambil ya. Kenapa? Karena hanya exercise harganya 10.000. Oke. Maka nanti kita akan mengakui keuntungan. Total harganya berapa? Keuntungannya 2 juta. Ya kan 1.000 kan dikali 2.000. Ini kan per kilo. Tadi ada berapa kilo sih totalnya? Ada 2.000 kilo ya. Ada 2.000 kilo. 2.000 kilo. Nah, ini adalah estimasi harga per kilo. Oke. Nah, seandainya harga pasarnya itu menjadi berapa? 9.000. Oke. Maka sebaiknya kita exercise atau enggak? Enggak. Enggak. Ya. Kenapa? Ya karena kalau membeli, kita kan nanti harus keluar uang lagi berapa? 2 juta. Jadi kerugian kita nanti akan menjadi 3 juta. Ini pasti rugi soalnya yang harga ini. 1 juta ini kan harga optionnya kan ini kan. Kalau kita beli ini berarti kan kita ada biaya tambahan berapa? 2 juta. Tetapi seandainya kita tidak membeli ini, paham ya, tidak membeli dengan harga 10.000, maka total kerugian kita itu akan menjadi berapa? Hanya 500 per kilo atau totalnya 1 juta. Jadi kontra option ini dia akan membatasi nilai kerugian kita, teman-teman. Paham ya? Jadi rugi kita nanti maksimal ya cuma 1 juta. Enaknya punya option itu. Ya bisa rugi, cuman ruginya tuh mentok di sini. Mentok di 1 juta. Seandainya harganya murah gitu kan, ya udah saya nggak exercise, berarti saya cuma rugi doang membeli kemarin. Tetapi seandainya harganya lebih besar, nah saya punya peluang untuk membeli dengan harga yang lebih murah. Jadi pahami nggak? Halo? Nah, terus berikutnya seandainya harga pasarnya 12, maka dia bisa exercise. Untungnya berapa? 4 juta. Tetapi ketika harganya itu 9.700, ya kan? Ya, maka dia nanti ruginya itu bisa menjadi berapa? 600. Kalau ditotal sama opsinya menjadi berapa? 1.600. Jadi mending di exercise atau enggak? Mending enggak, karena kalau enggak di exercise rugi kita cuma berapa? 1 juta. Tapi kalau kita exercise, kita ada biaya tambahan, paham ya? Jadi kita akan rugi tambahan berapa? 600, nambah rugi kita. Ya, jadi opsinya tidak. Ya, kita asumsinya sama orang waras ya, jadi pasti nggak di exercise saya begini. Oke, bisa dipahami? Manfaat option, jadi dia itu akan membatasi kerugian perusahaan. Kerugian dari ketidakpastian nilai di masa depan. Itu keuntungan bagi pembeli ya. Kalau keuntungan penjual apa?
Ya dari sini saja kan dia sudah dapat uang. Dia berjudi, saya dapat uang 1 juta nih, tapi bisa jadi nanti di tahun depan saya bayar 2 juta. Bisa jadi saya bayar 5 juta dan sebagainya. Paham ya? Bedanya di situ antara yang menjual dan membeli. Oke? Ini ngomongin option aja lama, belum yang forward sama future. Oke, contoh. Misalnya ketika harga pasirnya sekian, tadi udah kita bahas. Nggak usah saya bahas lagi ya. Ini nanti buat bacaan aja. Mau slide-nya ini enggak? Kalau ini benar-benar kopas dari buku itu kok, bukunya Bu Iin. Oke. Ini tadi kan ngomongin untung ruginya ya. Jadi ketika kita punya option sebagai pembeli ini tadi ya, dia akan membatasi kerugian kita dari ketidakpastian harga komoditas. Oke. Ruginya itu di mentoking cuma 1 juta. Ini contoh jurnalnya. Nah, si Exco itu dia mau berspekulasi atas harga saham. Nah, ini komoditas yang dilindungi apa? Yang diperjualbelikan komoditasnya saham. Kalau tadi kan gula ya. Kalau ini sekarang saham nih yang dipakai option. Nah, harga saham sekarang dari harga saham PTJ itu adalah berapa? 20.000. Si X gitu membeli opsi jual. Kita sebagai pembeli ya, kita buy put istilahnya. Kita buy put. Jadi nanti kita harus jual harga, harus jual saham. Logiknya begitu. Paham ya? Nah, kita membeli berapa lembar? Optionnya 10.000 lembar. Harga exercise-nya atau strike price, kok striker sih? Strike doang. Nggak ada R-nya. Striker nanti penyerang. Itu adalah berapa? 18.500. Jadi kita harus menjual option seandainya nanti kita mau exercise ya. Kita kan sebagai pembeli, kita yang menentukan barangnya nanti kita exercise atau enggak ya. Nah, jualnya adalah berapa? 18.500. Nah, sementara pas kita beli tadi harga optionnya berapa? Harganya 10.000. Harganya 1.000. Jadi pahami? Jadi dengan harga option 1.000, saya jadi menandatangani kontrak, saya jadi punya kontrak ya. Saya bisa menjual komoditas ini, saya bisa menjual saham perusahaan ini seharga berapa? 18.500. Bisa dipahami nggak logikanya? Halo? Jadi ketika saya membeli ini, total harga beli saya berapa per lembar? 1.000. Paham ya? Saya jadi punya opsi untuk menjual saham PT ini seharga berapa? 18.500. Dan ketika saya memutuskan untuk menjual, ya, maka yang menjual opsi tadi harus membeli. Nggak ada pilihan. Jadi misalnya harga pasarnya 10.000 gitu kan, saya untung banget dong. Panjang karena orangnya harus membeli seharga berapa? 18.500. Paham nggak logiknya? Halo. Guys? Pak, belum paham, Pak. Coba diulang sekali lagi, Pak. Jadi saya membeli opsi. Ya, membeli opsi seharga berapa tadi per lembarnya? 1.000. Kalian bayangin ya, saya menjual berarti saya mengkredit cash, debitnya apa? Derivatifnya ya, option misalnya namanya. Berarti 1.000 per lembar aja ya kita ngomonginnya ya. Per lembar. Nah, opsinya ini tadi, saya jadi punya opsi, saya jadi punya hak untuk apa? Karena dia opsi jual atau put option, saya jadi berhak untuk menjual saham PT ini, ya PTY ini secara paksa. Paham ya? Jadi ketika saya strike, paham ya? Orang yang menjual opsi ini tadi, dia harus membeli. Jadi saya bisa maksa dia untuk membeli saham ini tadi seharga berapa? 18.500. Saya strike, berarti kamu harus membeli sahamnya seharga berapa? 18.500. Bisa dipahami nggak? Kalau yang call option, strike-nya, saya mau membeli sahamnya, kamu harus jual. Paham nggak? Ya, kalau yang put, ya dia harus jual. Dia bisa memaksa untuk menjual di sini.
Tetapi seandainya harga sahamnya itu ternyata lebih tinggi dari 18.500, saya mending jual atau enggak? Enggak dong. Kan kalau saya jual di pasar kan bisa dapat 20.000 misalnya. Gimana? Bisa dipahami nggak maksudnya? Jadi saya bisa maksa orang yang jual opsi ini tadi untuk membeli saham seharga berapa? 18.500. Logika dasarnya seperti itu. Halo? Jadi seperti ini ya bayanginnya ya. Ketika harga pasarnya sangat murah misalnya, lebih murah dari 18.500 misalnya, harga pasarnya 15.000 gitu kan. Sebaiknya saya jual option ini atau enggak? Sebaiknya saya strike enggak? Iya, Pak. Iya, karena saya bisa jual seharga berapa? 18.500. Kalau saya jual di luar, saya hanya dapat berapa? 15.000. Enggak untung saya. Paham ya? Halo? Nah, jika sahamnya harganya itu misalnya nih, ya, jika harga sahamnya itu 5.000 gitu misalnya, sebaiknya saya strike atau enggak? Sebaiknya saya jual seharga 18 atau 25? 25. Berarti strike atau enggak? Tidak. Nah. Oke, bisa dipahami? Karena kita yang jual, opsinya untuk menjual. Kita membeli opsi untuk menjual. Ya, ini untungnya di bukunya Bu Iin dibatasi kita hanya sebagai pembeli option. Jadi kita bukan sebagai yang jual option. Ya, sebenarnya bisa kombinasi dua-duanya. Kita sebagai penjual juga bisa. Mau dibahas? Jangan kasihan. Kasihan. Benarnya. Ya, disapi dulu ya. Nah, ternyata si orang ini dia benar-benar pemain. Tadi kan dia membeli opsi untuk menjual ya. Buy put nih, harganya berapa? 1.000. Strike price-nya berapa? 18.500. Di saat yang sama, dia itu juga membeli opsi untuk membeli. Buy call. Dia juga buy call di waktu yang sama orang ini. Jadi kerugiannya bisa ditutupi dengan keuntungan dari yang satunya. 10.000, strike price-nya berapa? 22.000. Ya, jadi saya di derivatif yang ini perusahaan itu bisa menjual, paham ya? Nah, dia membeli juga sejumlah 10.000 lembar juga opsi untuk apa? Membeli seharga berapa? 2. Harganya sama 1.000 premiumnya, harga optionnya. Jadi pahami nggak? Jadi kalau di sini saya tuh bisa membeli saham seharga berapa? 22.000. Kalau di sini saya bisa menjual saham seharga berapa? 18.500. Oke? Nah, ternyata di akhir tahun harga sahamnya menjadi 25 pas saat exercise. Maka jurnalnya menjadi apa? Nah, jadi nanti kan saya keluar uang totalnya berapa tadi? Per lembarnya tadi berapa? Kan tadi 10.000 lembar, selembarnya 1.000. Maka saya akan ada 2 pembelian di saya. Nah, ya, jadi saya akan mengeluarkan cash. Totalnya yang saya keluarkan berapa? 20 juta. Ya, aset yang saya tambahkan ada yang namanya call option, ada yang namanya apa? Put option. Ini nama derivatifnya. Bisa dipahami? Halo? Option tadi opsi untuk apa? Membeli. Saya jadi bisa membeli ini. Seharga berapa? 22. Kalau yang put, ya saya bisa menjual seharga berapa tadi? 18.500. Masing-masing 10.000 lembar di sini. Bisa dipahami jurnalnya teman-teman? Halo? Ini jurnal buat ini Pak, apa? Beli hak ini ya, opsinya ya Pak? Ya, tadi kan kita sekaligus beli put sama beli apa? Call.
kita beli put sama beli call kita. Ini kita nggak menjurnal penjualnya ya, pembelinya. Ya, jadi kita beli put, jurnalnya berarti apa? Put option 10.000 pada cash 10.000. Kita beli call, jurnalnya apa? Call 10.000, cash 10.000, 10 juta. Bisa dipahami nggak? Nah ini kita beli berbarengan nih, dua-duanya kita beli. Ya. Jadiin satu aja jurnalnya, call option, put option, cash 20 juta. Paham ya transaksinya ya? Kita beli dua-duanya nih ceritanya. Masuknya aset ya Pak? Iya. Kan kita keluar cash untuk membeli sebuah surat berharga. Surat berharganya akan kita catat sebagai apa? Aset. Surat berharganya ini loh. Sekuritasnya namanya call option dan put option. Pusing ya. Terus kalau kalian nemu kliknya, serius nggak serumit itu kok. Serius. Ini cuma kalian bingung memahami kok apa itu call option, apa put. Ada yang sell, ada yang buy gitu kan. Ini untungnya dibatasi kita yang beli. Ya, jadi kita opsinya untuk membeli dan menjual. Oke, paham ya? Nah, ternyata harganya tadi jadi berapa? 25. Harga sahamnya menjadi 25 ya. Halo? Yes? Harganya 25.000 per lembar. Oke. Tadi yang call harganya berapa? Halo? Yang call harganya berapa? Yang call harganya ini ya. Untuk membeli ya, harga 22. Sementara yang put menjual harganya berapa? 18.500. Maka sebaiknya ketika harga pasar 25, ini yang di-exercise yang mana? Yang jual 18.500 atau yang membeli 22? Membeli. Membeli 22. Bener ya? Membeli 22 ya. Kenapa? Karena kalau kita beli di sini, harganya 25, beli di pasar. Kalau kita exercise, kita cuma keluar biaya berapa? 22. Dan sebaliknya, kita nggak exercise yang ini, 18.500. Kenapa? Karena kalau kita menjual di sini, kita hanya akan dapat berapa? 18.500 kalau ini di exercise. Sementara kalau misalnya kita punya saham kita jual di pasar, kita dapat uang berapa? 25.000. Maka ketika transaksinya ditutup, ya, ini yang net settlement, kita berjudi teman-teman. Ini net settlement. Maka nanti kita akan menjurnal, ya. Bentar. Ini seandainya saya pisah ya jurnalnya. Seandainya jurnalnya saya pisah itu menjadi seperti ini. Ya, ini yang tidak di-exercise yang mana? Yang sell ya. Lalu tidak exercise panjang ya, tidak strike aja ya. Tidak strike yang mana? Aduh. Put, Pak. Yang put. Ya, tidak strike yang put. Oke. Put tadi kita total harganya berapa? 10 juta. Ini ya. Total belinya tadi 10 juta ya? Iya, Pak. Tidak strike put. Cost-nya 10 juta. Kita tulis lagi cost. Nah, ketika tidak strike, kita akan menghapus ininya. Kita akan menghapus, kan sudah ada luarsa kan, berarti optionnya sudah tidak berlaku. Maka kita akan menjual apa? Ada loss on put option. Berapa loss kita? Ya seharga optionnya 10 juta. Ada apa? Call option. Berapa? 10 juta. Kita tidak mengexercise dan dia sudah jatuh tempo, maka kita akan menganggapnya sebagai kerugian. Oke? Pak, izin bertanya, Pak. Nah, gimana? Itu kreditnya emang call option apa put option ya, Pak? Kita sorry kok call ya, put ya. Oh ya. Kenapa ngomongnya jadi call?
ya, ini karena putnya hangus. Tetapi ketika yang satunya, ya kan, yang satunya kan kita jadi exercise yang ini ya, kita strike ya, strike yang call, ya, kita yang strike yang call, maka kita nanti akan bisa menjual seharga berapa, teman-teman? 18, seharga berapa? 20, 25. Iya, Pak. Kita harus membeli seharga berapa tadi? 22.000 ya. Kita harus membeli seharga 22.000. Ya, kita harus membeli seharga 22.000. Maka gainnya itu ada berapa, teman-teman? 3.000. Oke. Maka kalau kita pakai net settlement, ya, nanti kita itu akan menerima cash. Ya, cash yang kita terima seharga berapa? Sebesar gainnya, per lembarnya berapa gain tadi? 30.000. Maka kita akan gain 30 juta. Oke. Ini seharga apa? Lembar dikali gain per lembar. Kalau dikali jelek ya. Ini. Nah, paham ya? Halo? Kita akan menerima, ini kan ceritanya kalau net settlement itu kan kayak judi aja ya teman-teman ya. Kita akan menerima sejumlah gainnya ini tadi. Ya, ini yang net settlement istilahnya, net settlement. Cash 30 juta, terus kemudian kreditnya kita akan menghapus apa? Call option. Call option. Costnya tadi berapa call optionnya? 10 juta. Maka gainnya kita akan menghapus sebesar berapa? Gain on sale-nya 20 juta. Nah, ini dua jurnal ini yang kita lakukan pada saat tanggal tempo. Bisa dipahami? Sekarang udah rekaman tadi. Lancar nggak? Bagus. Bisa dipahami teman-teman jurnalnya? Bisa, Pak. Nah, ini seandainya kalau ini tadi yang net settlement ya, yang saya buat dua ini ya. Ini seandainya penyelesaiannya pakai net settlement. Jadi kita itu hanya akan menerima gain selisihnya aja. Jadi transaksi kita ya kalau loss nanti put optionnya hangus seperti itu ya. Kalau gain berarti kita nanti dapat cash kayak begini ya. Gainnya sebesar apa? Selisihnya. Kalau loss ya pasti maksimal sebesar apa? Sebesar harga optionnya. Option tadi harganya 10 juta ya loss kita maksimal segitu karena kita nggak exercise. Oke? Berikutnya kalau gross settlement, kalau dia diselesaikan ada penyerahan fisik. Berarti kalau exercise yang call tadi kita itu harus menyerahkan apa? Saham. Call beli ya. Kita harus membeli sahamnya. Maka nanti kita akan mendebit trading securities seharga exercise harga pasarnya berapa waktu itu? 25 dikalikan totalnya ada berapa? 10.000. Maka kita akan menerima saham. Totalnya harga pasarnya adalah 250 juta. Ya, harga 250 juta, maka kita nanti harus membayar cash sebesar apa? Harga exercise-nya, harga exercise-nya kan 22 kan? Nah, maka nanti kita akan membayar berapa? 220 juta. Oke. Terus kemudian call option-nya kan jadi hangus juga 10 juta. Jadi total investasi kita nilainya berapa? 230. Paham ya? Kita bayarnya 220, kita serahkan call-nya harganya berapa? 10, berarti totalnya 230. Kita dengan harga 230 bisa memperoleh saham seharga berapa? 250. Berarti nanti akan mengakui adanya apa? Gain. Gain sebesar berapa? 20 juta. Oke?
Bisa dipahami teman-teman? Coba. Nah, yang di bawahnya ini, ini kita judi kayak yang ini net settlement, paham ya? Ini kita judi yang net settlement doang ini ya. Kita itu nggak niat beli saham kalau di transaksi yang ini, paham ya? Ya kita niatnya ya kalau nanti optionnya harganya naik kita untung gitu doang. Kalau rugi kita ya rugi seharga itu tadi, paham ya? Kita emang nggak niat beli saham. Nah, yang di bawah ini memang kita niat beli saham. Ini penyelesaiannya yang mana? Yang gross. Kita berarti benar-benar terima saham. Kalau yang ini penyelesaiannya net, terus kemudian uangnya kita belikan saham. Jadi memang kita niat beli saham, tetapi penyelesaiannya net teman-teman. Jadi maka kita akan mengulang transaksi seperti yang ini tadi, ya. Pas kita menyelesaikan transaksi dengan yang penjual optionnya, ya kan kita akan menerima uang 30 juta, kita mengkredit call option 10 juta dan gainnya ada berapa? 20 juta. Nah, kan kita jadi punya tambahan uang 30 juta nih. Nah, itu uangnya kita belikan saham cash 250 pada trading 250. Bedanya dengan ini apa? Kalau ini sahamnya diserahkan sama si penjual option, ya. Kalau di sini yang diserahkan penjual option hanya selisih keuntungan saja. Sahamnya kita beli di luar. Tambah mumet. Dan jangan lupa ini baru option. Lanjut. Lah, kok 2 kali? Ini sudah ya ini ya? Ini nggak usah ya, ini pengayaan doang sih ini. Ini habis beli yang gross settlement tadi kan, kita nggak butuh sahamnya nih. Ya, terus sahamnya dijual di pasar. Oke, ini cuma variasi transaksi gampang kok. Nah, sedangkan untuk put option tadi sudah kita jurnal ya. Ketika harga pasarnya tadi naik lebih tinggi dibandingkan putnya, maka tidak kita exercise. Maka kita akan menjurnal apa? Tadi sudah kita lakukan ya, loss on put option pada put option 10 juta. Oke, bisa ya? Option selesai. Ini kita batasi untuk yang buy saja, untuk yang buy option. Yang sell-nya enggak. Jadi lebih gampang. Siap lanjut teman-teman? Pak, mau nanya Pak. Ya silakan. Yang tadi kan kita sebagai pembeli ya Pak. Nah, tapi kalau ada yang penjual juga sebenarnya cuma dibalik aja kan jurnalnya Pak. Ya, tinggal dibalik aja. Cuman kita nggak mau membebani kalian. Yang di mana aja juga dibatasi sebagai pembeli aja gitu kan. Kalau di buku yang lain itu disandingin gitu kan, ada penjual dan pembeli. Iya Pak, biasanya gitu Pak dulu. Saya sih bisa lakuin itu, cuman saya nggak mau nambahin beban kalian. Makanya kalau selain nggak diajarin, kalian diajarin kan kasihan. Yang keluar kan pasti yang diajarin di kelas lain dong. Yang jual berarti keluar nggak kasih. Nambahin beban aja jadinya. Oke? Ada lagi yang ditanyakan? Lanjut forward.
dan future. Tadi sudah ngerti bedanya forward sama future ya. Kalau forward itu sebenarnya kayak future, cuman bedanya kalau forward itu dia kita bertransaksi dengan satu perusahaan tertentu. Kalau future kita membelinya di mana? Di pasar. Ya, future itu merupakan derivatif, merupakan apa? Surat berharga. Kalau forward kontrak itu dia kontrak. Ya, yang satunya sekuritas. Future itu sekuritas ya. Paham ya, yang bisa diperjualbelikan. Kalau forward enggak. Ya, ini nama kontrak yang kita lakukan dengan sebuah perusahaan yang mau membeli atau menjual barang. Ya, forward juga ada dua jenis ya. Kita bisa membeli atau menjual. Oke. Jadi future itu dia ada standar, misalnya dalam satu transaksi ini, dalam satu sertifikat, dia sudah disebutin, oh ini untuk penyerahan 1 ton, untuk penyerahan 10.000 ton gitu kan. Jadi kalau kita mau beli 2 lembar, misalnya ini per lembarnya ada 1.000 gitu kan. Oh kita butuhnya 5.000 ton misalnya, ya berarti kita beli 5 future kayak begitu. Bisa dipahami nggak? Ya kalau di future itu nilainya, jumlah barang yang dijual-belikan, nilainya itu fix. Misalnya 1 ton ini, paham ya? Ini berarti kalau punya satu future, saya bisa membeli harga 1 ton. Oh saya butuhnya 5 ton, berarti saya harus membeli apa? 5 future. Misalnya kita mau yang gross settlement ya. Oke? Nah, kalau forward kontrak, oh saya butuh 5.000 ton, ya udah, saya tinggal membuat kontrak dengan PT ABC misalnya, ya PT ABC. Saya tanda tangan di sini kontraknya untuk 5.000 langsung selesai. Kontraknya 5 ton selesai. Ini cukup satu kontrak. Kalau beli future, ya kita lihat dulu standarnya. Ya, satuannya yang ada di tiap future itu ada berapa tonnya. Ya, sudah paham nggak bedanya teman-teman? Halo, bisa dipahami? Jadi kalau forward kontrak itu kan baru dibuat setelah kita ingin membeli ya. Ya berarti ya nanti fleksibel dia. Kalau forward kontrak jumlah tonnya berapa itu bebas. Tapi kalau future, paham ya, karena dia sebuah sekuritas yang dijual di pasar, ya, maka dia nilai kontraknya nggak bisa kita ubah-ubah. Pasti segitu. Oke, bisa dipahami? Ini ada penjelasannya kurang lebih seperti yang saya jelaskan tadi. Oke ya, penyelesaiannya sama ya, kayak dua-duanya ya. Ada yang namanya net settlement atau gross, ngasih barang sebenarnya. Kalau yang net, ya berarti kayak tadi. Kita cuma mendapat selisih keuntungannya saja. Ya, contoh misalnya begini. Ya, saya membuat kontrak forward nih dengan seseorang untuk membeli 10.000 barel minyak seharga 900. Nah, bedanya sama future, ya kan? Kalau saya menandatangani sebuah forward kontrak, saya itu nggak keluar biaya, teman-teman. Jadi tinggal tanda tangan aja kan? Ini saya tanda tangan, Pak. Nanti saya akan membeli minyak bumi sebanyak berapa? 10.000 barel, harga per barelnya 900.000. Exercise date-nya itu 3 bulan. Nah ternyata harga di 3 bulan ke depan itu harganya menjadi 990. Sebaiknya saya beli atau enggak? Exercise-nya sebaiknya saya strike atau enggak? Halo? Forward-nya sebaiknya saya strike enggak teman-teman? Halo? Ya dicuekin. Ya sebaiknya saya strike. Kenapa? Kalau saya membeli pakai forward, saya hanya akan bayar berapa? 900. Tetapi kalau saya membeli di pasar harganya berapa? 990. Nah, ada yang namanya gross settlement, ada yang namanya net settlement. Kalau gross settlement berarti nanti kita harus membeli minyaknya. Nanti kita akan keluar cash sebesar 900.000 dan kita akan memperoleh minyak sebanyak berapa? 10.000 barel. Itu yang gross settlement. Ada lagi yang net. Kalau yang net ini nanti kita hanya akan menerima cash sejumlah keuntungan kita saja. Gainnya berapa tadi? Per barel kita gain 90.000. Total barelnya ada berapa? 10.000. Maka nanti kita akan menerima cash sebesar berapa? Sekian. 90.000 dikali 10.000. 900.000. Kok 900.000? 900 juta. Bisa dipahami? Nah, berikutnya akuntansinya. Ini yang forward dulu ya. Akuntansinya beda, teman-teman.
Langsung aja lah akuntansinya. Misalnya ada seorang eksportir, dia tuh menjual produknya ke luar negeri. Nilai transaksi penjualannya ya itu pada saat itu tuh adalah 1 juta. Oke. Jadi kita menjual keluar ya. Kita itu menjual apa namanya? Menjual komoditas, terus kan kita akan menjurnal itu ya. Kita jadi memiliki piutang, nilainya berapa teman-teman? Pada saat jual 1 juta dolar. Bisa dipahami teman-teman? Nah, jadi jatuh temponya berapa hari itu? 30 hari lagi, saya itu akan menerima cash sebesar berapa? 1 juta dolar. Paham ya? Nah, ini saya berarti nanti mau kurs 1 juta dolar dong. Mau punya uang 1 juta dolar dong. Nah, kan saya di sini pakai rupiah uangnya. Berarti nanti saya harus menjual dolar. Paham ya? Maka di sini nanti, saya nggak mau nilai saya naik turun ini ceritanya. Saya mau nilainya fix dolarnya. Nah, maka biar bisa nilainya fix, kita menandatangani sebuah forward kontrak untuk menjual apa? 1 juta dolar. Bisa dipahami nggak? Bisa ya? Saya akan, jadi ceritanya di sini saya menandatangani sebuah forward kontrak untuk menjual apa? Dolar sebesar 1 juta. Pada saat transaksi ini nilai dolarnya berapa? 15.000. Nah, terus kemudian menyerahkan. Nah, ini terus kemudian saya menandatangani forward kontrak ya ke seorang broker. Saya tanda forward kontrak seharga berapa? Nilai exercise-nya 15.100. Jadi saya sudah tanda tangan forward kontrak nih. Jadi yang kita lawan tanda tangan dia tuh bersedia membeli 1 juta dolar kita. Seharga per dolarnya berapa? 15.100. Oke, bisa dipahami? Nah, ternyata setelah 30 hari kursnya menjadi 15.250. Oke. Wah, ini nggak ada transaksinya, nggak ada contohnya ya. Nah, maka kalau seperti ini teman-teman, ya sudah lewat 30 hari, sudah lewat 30 ini belum akuntansi nih, cuma ngomong untung ruginya doang. Akuntansinya nanti dulu. Oke. Sebaiknya ini kita exercise atau enggak? Kita sebaiknya jual ke dia atau jual di luar dolarnya. Jadi enaknya di strike atau enggak ini forward kontraknya teman-teman? Di exercise enggak? Halo? Lah kok sepi semua? Tolong dijawab, tolong. Sebaiknya di exercise enggak? Kursnya di luar berapa? 15.250. Kurs tanda tangan forward kita tadi berapa? 15.100. Sebaiknya kita jual ke dia enggak? Atau kita jual di luar? Keluar, Pak. Keluar, Pak. Harganya lebih tinggi. Paham ya? Ini enggak strike. Maka dari transaksi ini nanti kita akan untung sebesar berapa? 150. Nah, seperti itu. Bukan untung, kita nggak untung, nggak jadi rugi. Karena nggak strike. Oke. Ya, kita kan nggak strike nih ceritanya. Ya, kita nggak dapat apa-apa. Halo. Tetapi kan dia sudah tanda tangan beli ini tadi kan. Ya, dia sudah mau membeli 1 juta ini tadi kan. Ya, nanti kita harus kasihkan ke dia 150. Ribet aja deh. Langsung aja akuntansinya ya teman-teman ya. Saya takutnya malah bikin bingung kelamaan jelasinnya. Oke. Untuk forward kontrak, itu di neraca akan kita sajikan sebesar apa? Fair value-nya. Di mana nilai fair value itu adalah jumlah nasionalnya, ya kayak tadi itu berapa dolar gitu kan. Terus kemudian dikalikan dengan forward rate-nya, nilai forward-nya tadi, kalau contoh tadi forward rate-nya berarti berapa? 15.100 ya.
Nah, sama nilai yang ada di kontrak. Terus dibagi dengan 1 plus R. Ya, 1 plus R. R itu suku bunganya yang ada di pasar saat itu, pangkat T. T itu waktunya. Ya, sama kayak itu loh teman-teman. Jadi kayak tadi itu berarti ini angka yang dipasang berapa? 1 juta. Nah, kapan kita menghitung ini, nilai wajarnya ini? Nilai wajar ini kita hitung setiap apa? Setiap tanggal pelaporan keuangan. Oke, jadi kita harus hitung, forward kontrak kita tuh nilai wajarnya berapa sih waktu itu. Oke, contohnya begini. Nah, pada 1 Maret, ya, pada tanggal 1 Maret, kita perusahaan Indonesia, namanya Exco, itu kita membuat forward kontrak, ya, dengan seorang dealer mata uang asing untuk membeli 100.000. Jadi ini kita forward yang beli ya, kita mau membeli ke dia 100.000 US dollar. Ya, tanda tangannya 1 Maret, itu mau dieksersis tanggal berapa? 31 Mei. Bisa dipahami teman-teman? Nah, berarti ada berapa bulan dari Maret, April, Juni, Maret, April, Mei. Ada 3 bulan nanti transaksinya. Nah, ini adalah kursnya. Kurs forward kita berapa? Kursnya adalah 9.000. Oh iya, forwardnya dia itu pakai kurs yang ada di pasar teman-teman. Jadi saya tanda tangan tanda tangan forward kontrak ini. Halo, bisa dipahami? Ya. Kursnya itu biasanya kursnya itu pakai kurs yang di pasar. Di pasar itu nanti kita akan mengenal yang namanya spot rate. Ada yang namanya apa? Forward rate. Ya, jadi di tanggal 1 Maret ini, ya kalau kita membeli dolar, kita itu akan membayar seharga berapa? 8.900. Tetapi ketika kita itu mau mengikat kontrak di sini untuk membeli dolar, membelinya kontraknya di tanggal 1 Maret ya, tetapi kita mau membeli di tanggal 1 Mei, maka istilahnya apa? Forward rate. Forward rate-nya adalah 9.000. Bisa dipahami? Di tanggal 31 kurs rate-nya hari itu sekian, terus kemudian forward rate-nya yang jatuh tempo 31 Mei itu adalah berapa? 9.200. Ini sebentar agak-agak. Spot rate, ada yang namanya forward rate. Nah, di sini forward rate-nya, hati-hati teman-teman ya. Ini forward rate-nya itu di sini sudah difikskan untuk transaksi yang berakhir tanggal 31 Mei. Hati-hati. Nanti kalau di soal kalian akan ketemu forward rate-nya itu ada forward rate 30 hari, forward rate 60 hari, forward rate 90 hari dan sebagainya kayak begitu. Paham ya? Nah, kalian harus pasin tanggal exercise kita itu dari tanggal penyampaian neraca itu tinggal berapa hari lagi. Ya, kurs forward sekian hari itulah yang nanti akan kita pakai yang lebih tepat. Misalnya nih sekarang 1 Maret nih sampai jatuh tempo 31 Mei itu berapa bulan? 3 bulan ya. Berarti nanti kita di sini akan pakai forward rate berapa hari? 90 hari. Ya, ini forward rate 90 hari. Nah, maka pas kita membuat penyesuaian di akhir bulan ini, kita akan pakai forward rate berapa hari? Forward rate berapa? 60 hari. Dan di penyesuaian yang berikutnya di sini kita akan pakai forward rate berapa hari? 30 hari. Nah, hati-hati ya. Ini di soal ini disimplify. Ini semuanya langsung forward rate untuk tanggal exercise 31 Mei. Oke? Ini rate-nya, spot rate-nya pada saat kita menjual itu adalah 8.900, forward rate-nya 9.000, terus ada pergerakan seperti ini. Maka, nah terus asumsinya suku bunganya itu 5%. 5%. Ya, suku bunganya ya. Maka dengan tabel ini kita tuh bisa mencari tahu fair value dari nilai forward kontrak kita. Ya, di mana rumusnya tadi apa? Rumus nilai wajarnya. Aduh, saya kedengaran ya? Jumlah nasional, ya, terus dikalikan dengan selisih forward rate sama kontrak rate-nya dibagi 1 plus R pangkat T.
Oke, di sini nilai forward rate-nya kita. Tadi kita kan sepakat untuk mengeksersis seharga berapa? Berarti di transaksi ini 9.000 ya. Halo. Jadi kan kita sudah mengikat kontrak dengan Pak ini gitu kan. Nanti kita akan akan membeli dolar seharga berapa? 9.000 per dolarnya. Total dolarnya berapa? 100.000 dolar. Paham ya? Maka di forward rate kita nilai kontraknya dari berapa? Yang kita pakai berapa teman-teman? 9.000. Oke, kita masukkan ke tabel, maka nilai kontraknya nanti akan selalu 9.000. Karena kan kita bikin kontraknya kan cuma sekali kan? Oke. Nah, terus kita bandingkan dengan nilai forward kontrak sekarang. Forward rate itu sekarang ada berapa sih gitu kan? Oh, sama nih 90.000. Maka nilai wajarnya dari forward rate kita pada saat tanggal transaksi itu akan menjadi 0 nilai wajarnya. Ya karena nilai forward sama nilai kontrak sama. Kita bandingin apa rate pasar forward kontrak. Paham ya? Nah, terus berikutnya di bulan depan ya, kita kan sekarang nilai forward rate-nya jadi berapa? 9.200. Nah, tadi kita sudah tanda tangan seharga berapa? 9.000. Kita untung atau rugi, teman-teman? Untung. Paham ya? Kalau kita tanda tangan sekarang, kita tuh harus membayar harga berapa? Harus mengeksekusi harga 9.200. Sekarang tinggal kita sudah tanda tangan berapa nilainya? 9.000. Maka kita masukkan di sini 9.000 dikurangi selisihkan dengan 9.200, berarti ada 200 ya. Sekian. Nah, kita masukkan diskon faktor. Diskon faktornya 5% setahun ya. Maka kalau sebulan berarti nanti tinggal kita masukin aja ya. Halo, bisa masukin ini enggak teman-teman? Ini berarti rumus yang kita masukkan apa? Halo, diskon faktornya berarti yang mana? Diskon faktornya yang ini ya, 1 plus R tambah pangkat T. Oke, berarti 1 plus R. R-nya jadi berapa? Guys, R-nya jadi di sini berapa R-nya? Halo, berarti 5 per 12. R-nya 5 per 12. Karena kan sebulan kan, R-nya 5 per 12 atau sekian persen. Oke, T-nya berapa kalau begitu di sini? T-nya 2, pangkat T-nya pangkat 2. Berarti nanti rumus ininya itu akan menjadi 1 ya, plus 5 per 12 ya, terus kemudian kita pangkatkan pangkat 2 ya, yang di sini ya. Pangkat 2. Ini pangkat ya ceritanya ya, pangkat 2. Oke, berarti kalau yang di bawah sini berarti pembaginya adalah apa? Berarti 1 plus 5 pangkat 3 lah begitu ya. Oke, bisa dipahami teman-teman? Halo. Wah, saya dari tadi nggak dapat respon nih. Pak, teman-teman ada kan di situ? Pak, maaf Pak, masih bingung yang diskon faktor tadi yang 30 April tadi 1 plus berapa ya Pak? Yang 30 April. Yang bawah. Yang di sini berarti. Diskon faktor, iya. Ya, berarti pangkat 1 nanti. Nah, 1 plus 5 per 11 pangkat 1 berarti nanti di sini. Per berapa Pak? Bentar. Yang di sini ya, berarti nanti ini pangkat 1. Kan tinggal sebulan lagi jatuh temponya. Paham ya? Iya Pak. Ini tinggal 2 bulan berarti pangkatnya 2. Ini tinggal sebulan pangkatnya 1. Di sini pas berarti nggak banyak. Oh iya. Paham ya? Ini 0, nggak usah sebenarnya ada pangkat 3 nih di sini. Tapi kan 0, ngapain capek-capek nyari? Iya. Ya kan? Ya, makasih Pak. Oke ya, jadi nanti ini 200, ya kan? 200 selisihnya kan kita kalikan dengan berapa? Kita kalikan dengan 100, kita kalikan dengan diskon faktornya. Ini rumusnya ya. Ini kan sepergini kan. Nah, kayak gini. Paham ya? Ini kurang sepersekian. Oke, ini kita bagikan. Jadi 200 dikali 100.000 ya, dikalikan dibagi diskon faktor akan ketemu berapa? 19 sekian. Kalau seper berarti langsung dikali ya. Ini kan dia dibagi ini. Oke ya, ketemu nilai kontraknya sekian.
Oh berarti nilai forward kita sekarang nilai wajarnya adalah sekian karena 200.000 total nilai kontrak kita berapa 100.000 200 kali 100.000 ya. Nah dikali diskon faktornya nilainya akan menjadi 19. Nah sebelumnya kita kan pas tanggal 1 Maret dulu ketika tanda tangan kontrak kita kan tidak menjurnal apa-apa karena nilai wajarnya 0. Jadi tanda tangan forward kontrak itu nggak bayar teman-teman. Ya udah kita tanda tangan kontrak aja karena tidak ada pembayaran apa-apa. Jadi tidak ada transaksi yang dicatat. Paham ya? Nah, cuman pas kita sudah tanggal 31 Maret kita bikin laporan keuangan ya ceritanya ya. Nah pas kita penyesuaian kita lihat nilai forward kontrak itu nilai wajarnya berapa sih dengan. Nah kita hitung. Oh kita bandingin nilai forward kontrak kita dengan nilai wajar forward kontrak sekarang. Oh nilai wajarnya sekarang 9.200. Berarti kita sudah untung berapa? 200. Untung 200. Nilai total kontrak kita adalah 100.000. Terus dikalikan diskon faktor, itu ketemu 19 juta. Ya, maka nanti di sini kita akan menjurnal forward kontrak pas penyesuaian ya. Ini tanggal 31 Maret. Tanggal 31 Maret. Ya, kita akan menjurnal forward kontrak 19 juta. Pada gain on forward kontrak 19 juta. Ya, jadi untuk forward kontrak ini kita sebenarnya ada dua pilihan teman-teman. Kita bisa mengabaikan bunga dan bisa menggunakan bunga. Di sini adalah contoh jurnal yang kita tidak mengabaikan bunga. Kalau mengabaikan bunga berarti yang kita jurnalin tadi berapa? 20 juta. Saya tambah bingung ya. Ya, ini dia tidak mengabaikan bunga. Kalau dia mengabaikan bunga kan berarti cuma selisihnya aja kan. Selisihnya berapa? 200 dikali 100.000. Berarti saya untung berapa sekarang segini? 20 juta. Nah, tetapi di sini ceritanya kita tidak mengabaikan bunga. Maka nilai wajar forward kontrak kita jadi berapa? 19.834 karena dibagi dengan diskon faktor ini. Oke? Jadi kita sekarang punya akun yang namanya forward kontrak harganya 19. Nah, akhir bulan berikutnya nilai wajarnya turun. Kenapa? Karena harga forward kontrak di pasar yang exercise-nya tanggal 31 Mei itu menjadi 19.100. Jadi keuntungan kita tinggal berapa? 100. Maka nilai wajar forward kontrak kita itu tinggal berapa? 9.958. Ini kita buat jurnal penyesuaian lagi ya. 9.958 lah. Dulu kita sudah terlanjur membuat forward kontrak yang ada di buku yang ada di neraca saldonya berapa? 19. Jadi biar menjadi 9.958 nanti di penyesuaian akan kita kurangi berapa? 9.875. Jadi kita akan menjurnal loss on forward kontrak di tanggal 31 April ya. Sebesar berapa? 9.875 pada forward kontrak berapa? 9.875. Jadi saldo forward kontrak kita nanti akan sebesar hitungan kita tadi. Saldonya akan menjadi ini. Oke, terus berikutnya exercise. Nah, nilai forward kontrak kita itu akan menjadi berapa? 250 kan, selisihnya ini kan dengan kursnya spot. Kalau ini pakai kurs spot ya. Ini spot, ini forward rate, ini forward rate, ini forward rate, ini spot rate. Kenapa? Karena ini harinya. Paham ya? Jadi kurs yang kita pakai ya kurs hari itu. Yang bayangin kalian kayaknya ramudengnya. Oke, jadi sekarang nilai kontrak kita jadi 25. Dulu harganya sebelumnya berapa di neraca? 99. Maka ini perlu kita tambah berapa? 15. Jadi di tanggal exercise kita akan menjurnal, tambahin dulu nilai forward kontraknya 15 pada gain. Oke. Nah, terus kemudian kita dapat uangnya. Kita kan tadi membeli itu kan. Kita nanti akan membeli dolarnya ya, seharga cashnya 925. Kan tadi ini forward kontrak untuk membeli dolar kan. Nah, dolarnya nanti akan kita beli seharga berapa? 100.000 dikalikan kursnya 9.250. Maka kita akan menerima cash dolar seharga berapa? 925. Paham ya? Tetapi cash yang kita serahkan itu hanya sebesar nilai forward kontrak kita tadi. Kontraknya berapa tadi? 9.000. Kita nanti hanya akan menyerahkan cash berapa? 900.000. Jadi di transaksi ini kita akan ada gain sebesar berapa? 25.000. Tapi gainnya tadi sudah kita cicil di setiap periode.
Ya, jadi di sini nanti kita akan mengkredit tinggal forward kontrak sebesar berapa? 25.000. Oke? Bisa dipahami? Halo? Insya Nah, Allah, Pak. ini yang gross settlement. Kalau net settlement, berarti satu forward kontrak kita tadi ada berapa? 25 kan? Oke, sudah, kita tinggal jurnal ini aja. Kita akan menerima dari uangnya. Ini saya kasih kamu keuntungannya aja ya, nanti dolarnya nyari sendiri gitu kan. Berarti nanti saya akan menerima 25 juta pada forward kontrak berapa? 25 juta. Nah, terus nanti dolarnya kita beli di orang lain. Ini yang net settlement. Bisa juga nggak beli gitu kan. Jadi forward kontrak pun bisa buat judi, sama aja. Padahal kontrak sama dua pihak ya. Bisa buat judi juga. Ini saya ngajari judi nanti tolong ya. Jangan pas ditanya malaikat nanti yang ngomong yang ngajarin jangan saya. Ini tuntutan profesi aja teman-teman. Oke, satu lagi untuk future. Habis ini selesai, tenang aja. Cuma 3 yang kita belajar. Ini slide-nya kan panjang nih, tapi saya hentikan sampai future aja. Ya, future itu sama kayak forward kontrak ya teman-teman ya. Cuman future tadi kita belinya di pasar. Ini contoh future ada macam-macam. Langsung transaksinya aja ya. Misalnya pada tanggal 1 Maret ya kita berspekulasi bahwa harga emas itu akan naik. Ya. Maka kita membeli 10 kontrak future. Jadi kita membeli 10 future. Oke. Di mana future ini nanti kita bisa ini beli apa jual ini? Beli ya. Ini untuk beli ya. Tuh, nggak ada belinya. Bentar, saya lihat ini untuk beli atau untuk jual. Oh, untuk beli ya. Ini future untuk beli, teman-teman. Kita membeli future untuk beli. Paham ya? Jadi kita nanti setiap kita membeli berapa kontrak? 10 kontrak. 10 kontrak nanti kita bisa membeli 100 ons emas. Oke? Kita membeli 10 kontrak kan, berarti kita membeli berapa ons emas? Kita membeli 1000 ons. Paham ya? Exercise price-nya ada berapa? 900 per ons. Ini totalnya jadi berapa total? Total 1000. Ini terusnya ons kayak begini ya. Totalnya 1000 ons, bukan ons gini. Ini once tulisannya. Beda sama ons. Salah saya bikin slide-nya. Oke ya, jadi nanti kita harus membeli berapa? 1000 ons emas ya, dengan harga kontrak berapa? 900 per ons. Oke. Kontraknya jatuh tempo pada tanggal 31 Mei. Nah, pas tanda tangan future kontrak ini kita tuh bayarnya 10% dari nilai nasional. Ya, nilai nasionalnya berarti berapa? 900 dikali berapa? 10.000. Oke, berarti 10%-nya ya. Berarti berapa? 10 ini, berarti 9.000 ya. Ya, 90.000. Oke, jadi kita bayar 90.000, maka kita akan menjurnal margin deposit 90.000 didebit pada cash yang kita serahkan 90.000. Itu 10% dikalikan 10 kontrak, per kontrak ada 100. Harga exercise-nya berapa? 900. Tadi sudah kita hitung. Oke? Halo. Bisa dipahami teman-teman? Gampang ya ini ya. Ini yang paling gampang ini karena dia mengabaikan itu. Dia mengabaikan nilai waktu dari uang. Nah, ternyata pada tanggal 31 Maret ya harga emas itu menjadi berapa? 9.500. Oke. Nah, di sini ceritanya dia tidak melanjutkan itu, ceritanya mengexercise, tidak dibiarkan hidup. Paham ya? Tidak dibiarkan hidup. Ya udah saya beli sekarang gitu kan. Oke? Nah, maka jika ada
Tapi ngulang jurnal lagi ya teman-teman ya, maaf. Ya, maka tadi kan kita sudah menjurnal pas bayar pertama tadi begini kan, 90.000 kan. Nah, maka total jurnal yang akan kita buat adalah menjadi total lagi. Nah, terus berikutnya harganya sekarang sudah menjadi berapa? 9.500. Terus kita exercise. Berarti kita akan dapat emas sebesar berapa? 10.000 ons. Ya, yang harga pasarnya berapa? 950. Maka kita akan menjurnal inventory emas sebesar 950.000. Terus kita akan menyerahkan membuat mendebit cash berapa? 900.000 dari mana? Dari per ons. Halo, bisa dipahami? Iya, Pak. Nah, oke. Terus kemudian kita akan menjurnal lagi gain on future contract 90.000. 950. Oh, ini kita dapat cashnya dicairin dulu. Ini ngapain cashnya dicairin sih? Aneh banget. Ya, nggak begini jurnalnya teman-teman. Jadi goldnya tetap seharga 950, tetapi cash yang kita bayarkan itu sejumlah berapa? Oh ya udahlah, pakai ini aja deh. Nggak jadi. Saya salah menjelaskan tadi. Ya, jadi marginnya tadi itu akan diserahkan dulu sama kita. Tadi kan kita sudah bayar berapa? 90.000 ya. Nah, pada tanggal exercise, ini biar gampang, ini uangnya tadi dibalikin ke kita, maka kita akan menerima jurnal cash di debit berapa? 90.000 pada margin deposit berapa? 90.000. Terus kita akan menerima emas seharga berapa? Totalnya tadi 950 dan kita hanya akan membayar berapa? 900 dari mana? Nilai kontrak. Maka kita akan memperoleh gain berapa? 50.000. Bisa dipahami nggak? Halo, bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Dibalikan lagi sih, Pak? Iya, makanya saya kenapa dibalikin, kan bisa transaksinya langsung aja kan. Ini gold cash margin deposit di sini gitu. Iya. Oh, iya. Cashnya 890 gitu kan. Sebentar, saya reka ulang aja ya jurnalnya ya. Ya, nanti berarti kita akan menjurnal apa? Goldnya berapa? 50. 950. Terus berikutnya ini cash yang akan kita serahkan, berarti nanti akan menjadi 900 dikurangi 90 ya, 810. Nah, terus nanti di sini akan ada margin deposit berapa? 90.000. Baru nanti akan ada gain 50.000. Gainnya 50. Kayak begini. Kalau dijadikan satu gini ya teman-teman ya. Nah, ini ternyata orangnya nggak mau dapat emasnya, maka emasnya dijual lagi ke pasar. Ini ngapain sih? Nggak perlu ini ya. Nggak perlu ini ya. Tambah bikin pusing nanti kalian. Ini abaikan aja. Anggap aja kita pengen beli emas gitu kan. Berarti nanti kita beli emasnya harganya berapa? 950. Ini kalau gross settlement. Kalau net settlement ya, kalau net settlement berarti nanti kita akan menerima cash sejumlah berapa? 140 ya. Margin depositnya 90, pada gainnya berapa? 50. Jadi kita hanya akan menerima sejumlah keuntungan kita ditambah dengan uang yang dulu pernah kita bayar. Oke, jangan 50 nih. Dulu kita udah setor uang 90, itu dibalikin semuanya. Oke, ini yang net settlement. Oke, bisa dipahami teman-teman? Lanjut biar cepat. Ini bukannya yang tadi. Oke, ini skip aja ya. Skip. Oke, skip aja ya yang bawah ya. Cukup ini aja. Ini yang kayak di bukunya Bu Iin. Yang bawah ini pengayaan cuman variasi penjurnalan, tapi jatuhnya sama aja. Kalau mau dipelajari nanti dipelajari aja sendiri.
Oke? Sementara cukup segini. Ada yang ditanyakan terkait future? Pusing ya? Oke, kalau sudah cukup pusing, berarti kita sudahi sesi Zoom-nya. Ini kalian sudah nggak semangat lagi.